Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime dan Dadan episode 4. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Okarun dan Momo saat ini telah sampai di depan terowongan tempat tinggal Nenek Turbo. Demi kebaikan bersama, keduanya pun memasuki terowongan, walau sebenarnya terjadi perdebatan di antara mereka tentang siapakah yang harus masuk duluan. Okarun pun mengingatkan Momo bahwa mereka harus memancing Nenek Turbo keluar dari kota Sono supaya hantu itu bisa terpisah dari roh terikat. Hal itu dilakukan agar kekuatan Nenek Turbo melemah dan mudah dikalahkan. Momo pun nampak tenang karena dia dan Okarun pernah mengalahkan alien sumo besar. Gadis itu pun mulai sesumbar bisa mengalahkan sosok nenek-nenek. Tapi di sini dia jadi kaget setelah melihat kepala si Nenek Turbo yang begitu besar. Tidak berhenti di situ, Okarun juga berteriak histeris setelah menyadari kalau di belakangnya juga muncul kepala besar si Nenek Turbo. Walau kebingungan, Momo pun berinisiatif untuk mengeluarkan tongkat bisbol dari tas Okarun dan setelahnya melesatkan tongkat tersebut pada si Turbo. Tapi serangan itu benar-benar tidak berguna di hadapan si Nenek Turbo. Di sini Okarun meminta agar Momo melepaskan kutukannya agar dia bisa berguna untuk menghadapi Nenek Turbo. Perubahan wujud pun awalnya lancar, tapi sedetik kemudian Okarun kembali ke dalam wujud normalnya. Momo sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi pada Okarun. Di dalam penglihatan mata batinnya, Momo menyadari kalau Okarun sudah tidak memiliki kutukan. Ternyata si Nenek Turbo telah melepaskan kutukan Okarun dan sekaligus mengembalikan burungnya. Tapi di sini si Turbo tidak menyangka kalau Momo mampu mengendalikan kekuatan kutukannya dengan wadah si Okarun. Oleh sebab itulah si nenek tidak akan membiarkan kekuatannya digunakan untuk melawannya. Dia pun berniat untuk memakan pemuda-pemudi di hadapannya itu hidup-hidup. Saat si Nenek Turbo mulai membuka mulutnya, Momo pun mengingat pesan Seiko untuk menantang Turbo adu kecepatan. Dia lantas memaki dan menganggap si nenek cupu karena tidak mau duel lari-larian. Sesuai dengan informasi Seiko, si Turbo langsung berhenti menyerang dan kembali pada wujud aslinya. Walau sangat kesal karena harga dirinya direndahkan, tapi si Turbo mau menerima tantangan Momo. Dia juga sangat percaya diri kalau tidak akan ada yang bisa mengalahkannya dalam lomba lari. Momo pun menjelaskan tentang aturan duel yang cukup mudah, di mana kejar-kejaran ini tidak terbatas dan tidak memiliki garis finish. Jika menang, maka si Nenek Turbo bisa menangkap dan berbuat sesukanya. Momo hanya meminta waktu 10 menit saja untuk berlari duluan. Jika si nenek tidak mematuhi aturan ini, maka Momo mengancam akan menyebarkan isu kalau legenda si Turbo itu hanyalah ampas. Nenek Turbo pun menyetujui aturan tersebut, dan sebenarnya dia juga membenci orang-orang yang melanggar aturan. Saat itu juga Momo dan Okarun langsung berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Tapi cara menghitung Nenek Turbo sangatlah aneh dan begitu ngawur.
Dalam sekejap mata, nenek itu berhitung hingga 10 menit. Padahal secara normalnya, hitungan itu masih beberapa detik saja. Jelas saja si Momo segera tertangkap oleh kekuatan sihir si nenek hingga tidak berkutik. Okarun pun berusaha menyelamatkan Momo, walau dia menyadari kalau usahanya pasti sia-sia saja. Pemuda itu pun mengutuk keras tindakan si nenek turbo yang sangat curang dalam berhitung. Padahal sebelumnya hantu itu sudah berjanji untuk tidak berbuat curang. Dikarenakan begitu bingung, Okarun nampak gelap mata dan langsung menggigit opai nenek turbo. Hal ini pun membuat hantu nenek itu menjerit kesakitan dan meminta untuk dilepaskan. Tapi Okarun tidak mau melepaskannya hingga Momo dibebaskan. Anehnya, saat ini kekuatan nenek turbo tidak bisa keluar dan begitu lemah. Hantu itu pun tidak memiliki pilihan lain selain merasuki Okarun secara langsung. Setelah berhasil merasuki Okarun, nenek turbo pun segera beranjak untuk menghabisi Momo. Tapi anehnya si nenek malah terlihat kesakitan dan tubuhnya seperti diremas-remas. Ternyata saat ini Momo bisa melihat sosok arwah nenek turbo yang asli di dalam tubuh Okarun. Dia pun meremas dan mencengkeram arwah gentayangan itu hingga sangat kesakitan. Alhasil, Momo benar-benar berhasil menyegel arwah nenek turbo di dalam tubuh Okarun. Jelas saja nenek turbo meraung kesetanan dan meminta untuk dikeluarkan dari tubuh Okarun. Detik itu juga, roh terikat yang berwujud monster kepiting besar tiba-tiba muncul. Dia pun memaksa Momo dan Okarun untuk melepaskan si nenek turbo. Si turbo pun memaksa si kepiting untuk segera membantai habis kedua orang yang mengekangnya itu. Dan jelas saja si kepiting langsung mengamuk dan menghancurkan terowongan yang sudah lama terbengkalai itu. Adegan kejar-kejaran pun terjadi begitu saja, dan saat itu juga Okarun menggunakan kekuatan si turbo untuk melarikan diri sembari menggendong Momo. Tapi karena Momo begitu berat, Okarun pun tidak bisa mengontrol kecepatannya untuk sekedar berbelok. Dia pun menabrak pembatas jalan dan melompat dari tempat yang begitu tinggi. Walau Okarun bisa menggunakan energinya untuk bertahan di udara, tapi nyatanya dia telah kehilangan banyak tenaga. Mereka pun terjatuh di tengah jalan, dan dalam sekejap mata si kepiting menyusul dengan cara terjun bebas. Tanpa membuang waktu, Okarun kembali menggendong Momo untuk menghindari kejaran si kepiting. Adegan lari-larian ini pun disaksikan banyak orang hingga membuat Momo begitu malu. Ternyata orang-orang umum ini hanya bisa melihat Okarun dan Momo berlarian ke sana kemari. Hal ini nampak wajar, karena orang-orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melihat hantu atau semacamnya. Si kepiting gila pun terus mengejar Okarun dan Momo tanpa berhenti. Okarun sendiri mulai kehabisan stamina dan kelelahan. Tapi Momo terus memaksa Okarun berlari hingga titik darah penghabisan. Walau hendak menggunakan mode serius, tapi Okarun nampak tidak yakin hal itu akan berhasil. Keluar dari kota Sono juga adalah hal yang sangat mustahil. Jika situasinya begini terus, bisa jadi mereka bakal terkejar dan dimakan bulat-bulat. Walau berusaha menghindari kejaran kepiting di gedung yang begitu sempit, tapi monster itu terus mengamuk dan tidak memberikan kesempatan pada Okarun dan Momo untuk bersantai-santai. Semua orang pun begitu panik merasakan adanya sensasi ledakan ketika si kepiting lewat di depan mereka. Okarun dan Momo pun berakhir di sebuah kolam pemandian air panas. Tanpa membuang waktu, Momo segera mencengkeram dan menghancurkan pipa saluran air panas dengan kekuatan espernya, serta menjatuhkan air panas tersebut pada si kepiting. Untungnya kepiting itu langsung terdiam kaku karena daging dan serat ototnya tiba-tiba mengencang. Momo dan Okarun pun segera pergi agar bisa secepatnya keluar dari kota Sono. Entah mengapa saat itu suasana kota terlihat begitu sunyi. Dan sesaat kemudian tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berlari ke arah Momo dan Okarun. Parahnya, ternyata gerombolan orang-orang itu telah dirasuki oleh roh terikat. Mereka semua berniat menghabisi Momo dan Okarun atas perintah Nenek Turbo. Bagaimanapun juga, Nenek Turbo tidak akan membiarkan Momo dan Okarun kabur begitu saja dari kota Sono. Belum selesai urusan dengan para manusia kesurupan, tiba-tiba saja si kepiting kembali bangkit dan menghadang keduanya.
Melihat situasi yang sudah semakin genting, Momo pun meminta Okarun untuk menggunakan kekuatan mode seriusnya kembali. Tentu saja Okarun bimbang. Jika dia menggunakan kekuatan kutukannya di tempat ini, maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa membawa Momo kabur hingga kota sebelah. Momo pun menegaskan, jika tidak menggunakan kekuatan tersebut maka tetap saja mereka akan kalah. Jadi mau tidak mau Okarun harus menuruti kemauan Momo. Pemuda itu pun berubah dan segera menggendong Momo. Hentakan kekuatan langkah kaki Okarun bisa memporak-porandakan lautan manusia yang menghalangi jalan. Momo juga nampak membantu dalam pengendalian langkah si Okarun. Dalam waktu sekejap saja, keduanya bisa menghindari para manusia kesurupan. Selain itu, si kepiting juga bisa dihindari berkat inisiatif Momo dan hentakan lompatan tinggi si Okarun. Walau sangat kompak, tapi keduanya harus jatuh tersungkur di tengah jalan karena Okarun telah kehabisan tenaga dan kembali ke wujud normalnya. Okarun pun tidak berdaya dan kini dia telah melampaui batasnya. Momo lantas menyeret Okarun agar segera bangkit karena jarak keluar dari kota Sono tinggal sedikit lagi. Parahnya, di sini Nenek Turbo telah terlepas dari genggaman Momo. Hantu itu pun mengamuk dan menendang kedua pemuda-pemudi tersebut dengan begitu beringas. Nenek Turbo nampak sangat kesal, apalagi Momo dan Okarun tidak mempunyai rasa hormat pada orang tua. Tapi Momo malah mengcounter pernyataan tersebut, karena si Turbo lebih parah dalam membuli para anak muda. Keduanya pun terus beradu mulut, hingga pada puncaknya si nenek bergabung menjadi satu dengan si kepiting. Para hantu lantas berubah menjadi monster yang begitu mengerikan. Nenek Turbo berniat memakan habis Momo dan Okarun. Tapi sebelum itu terjadi, dia mempersilahkan keduanya untuk segera kabur dari tempat ini. Turbo akan menunggu Momo dan Okarun berlari sejauh mungkin, bahkan hantu itu juga akan memberikan banyak waktu pada Momo untuk menyelamatkan diri. Tapi anehnya, si Momo malah meminta waktu 1 detik saja untuk mengalahkan Nenek Turbo. Jelas saja pernyataan Momo itu membuat si Nenek Turbo merasa sangat diremehkan. Tanpa diduga saat itu melintas sebuah kereta cepat di atas Momo. Tidak ingin membuang kesempatan emas, Momo segera melesatkan kekuatan espernya untuk menggapai gerbong kereta tersebut. Di sini si Turbo benar-benar kecolongan dan merasa ditipu. Walau dulunya Nenek Turbo memiliki julukan sebagai Nenek 100 km per jam, tapi kereta cepat ini mampu melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Momo pun begitu yakin kalau hantu tersebut tidak akan bisa mengejar ataupun menangkapnya. Dia pun berteriak sembari merendahkan si Nenek Turbo dengan begitu parah. Tapi faktanya, si Turbo berhasil menaiki gerbong kereta. Dia juga meyakini kalau kereta tidak akan selalu melaju dengan kecepatan penuh. Setidaknya kereta tersebut akan melambat jika melewati tikungan. Hantu itu pun tidak akan membiarkan Momo hidup lebih lama lagi. Tapi ternyata ini semua adalah strategi Momo untuk mengalahkan Nenek Turbo. Sesuai informasi dari Seiko, Nenek Turbo akan semakin menjadi-jadi kalau ditantang berlarian. Momo pun menahan Nenek Turbo sekuat tenaga dengan kekuatan espernya. Sementara itu di perbatasan kota Kamigoe, Seiko telah menanti lengkap dengan jebakan jimat mematikannya. Walau Nenek Turbo memiliki reputasi yang bukan kaleng-kaleng, tapi pertandingan ini telah dimenangkan oleh Momo. Saat kereta cepat memasuki kota Kamigoe, detik itu juga jimat Seiko meledak dan menghancurkan Nenek Turbo hingga berkeping-keping. Jeritan hantu itu pun terdengar begitu keras. Selain itu, di balik ledakan Nenek Turbo, terlihat banyak sekali gadis yang terlempar keluar. Sesaat kemudian Momo dan Okarun telah sampai di stasiun kota Kamigoe. Momo pun melihat kalau sosok Nenek Turbo telah hancur lebur dan menguap seperti debu berterbangan. Okarun sendiri malah baru sadar dari pingsannya. Tapi dia cukup lega karena Nenek Turbo telah berhasil dikalahkan. Sebenarnya Seiko tidak ingin menggunakan cara sekasar ini untuk mengalahkan Nenek Turbo.
Namun ini harus dilakukan karena banyak sekali gadis seumuran Momo yang telah dianiaya, dibuang dan bahkan dimutilasi di tempat persemayaman Nenek Turbo. Tentu saja para gadis tersebut tidak ingin menjadi roh jahat. Sebenarnya para medium roh seperti Seiko sudah lama mengejar Nenek Turbo. Tapi si Turbo selalu muncul di tempat roh gadis yang meninggal dengan tidak wajar itu. Kita semua tidak tahu apa niat sebenarnya dari Nenek Turbo tersebut. Yang pasti orang yang telah meninggal tidak boleh menyerang orang yang masih hidup. Jadi semua roh itu harus dikirim paksa menuju alam yang lain. Sembari meninggalkan terowongan tua, Seiko memberikan banyak informasi pada Momo dan Okarun mengenai aturan hidup berdampingan dengan roh. Seiko juga sangat lega melihat Momo dan Okarun bisa selamat dalam pertarungan ini. Pada malam harinya, Okarun sangat berterima kasih pada Momo atas segala bantuan yang telah diberikannya. Dia pun terlihat pergi dengan menuntun sepeda pancalnya. Setelah itu keduanya saling menyampaikan kata selamat tinggal. Di sini mereka berdua terlihat begitu merenungi arti sebenarnya dari kata selamat tinggal. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja Momo memanggil Okarun dan berkata sampai bertemu lagi besok. Jelas saja senyuman manis Momo tersebut membuat Okarun sangat amat bersemangat.